Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat datang dalam video pembelajaran oleh kelompok kami, yaitu kelompok 4 dalam mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Nah, di dalam video ini akan menjelaskan satu topik pembahasan, yaitu tentang teori kebijakan fiskal. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu ada Hasrianti, kedua Mas Riani, ketiga Muhammad Naswan, dan terakhir saya sendiri Andi Amelia Firnanda. Baiklah, kita lanjut materi teori kebijakan fiskal. Sebelumnya, apa sih kebijakan fiskal itu? Kebijakan fiskal adalah kebijaksanaan pemerintah untuk mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi atau untuk mengelola perekonomian ke kondisi yang lebih baik. Menurut Rosalinda, kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran negara yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, apakah kalian tahu apa sih tujuan dari kebijakan fiskal? Pada dasarnya, kebijakan fiskal itu bertujuan pertama, memengaruhi jumlah total pengeluaran masyarakat. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi dan jumlah seluruh produksi masyarakat. Yang ketiga, banyak kesempatan kerja dan pengangguran. Yang keempat, tingkat harga umum dan inflasi. Yang kelima, menstabilkan perekonomian. Terakhir, tercapainya kesejahteraan. Tujuan dari kebijakan fiskal menurut John F. Dewey yaitu meningkatkan produksi nasional dan pertumbuhan ekonomi atau memperbaiki keadaan ekonomi. Yang kedua, memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran atau mengusahakan kesempatan kerja dan menjaga kestabilan harga secara umum. Adapun jenis-jenis dari kebijakan fiskal. Yang pertama, dari segi penerapan. Kebijakan fiskal ekspansif, yaitu kebijakan ini menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak neto. Kebijakan ini untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan inflasif dilakukan pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi dan pengangguran yang tinggi. Kebijakan fiskal kontraktif yaitu suatu kebijakan dengan menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi. Kemudian dari segi teoritis. Yang pertama, pembiayaan fungsional. Dalam pendekatan ini, pengeluaran pemerintah ditentukan dengan melihat akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional, terutama untuk meningkatkan kesempatan kerja. Yang kedua, pengelolaan anggaran. Menghendaki hubungan langsung antara pengeluaran pemerintah dan perpajakan selalu dipertahankan, tetapi penyesuaian dalam anggaran selalu dibuat guna memperkecil ketidakstabilan ekonomi sehingga pada suatu saat terjadi defisit maupun surplus. Yang ketiga, stabilisasi anggaran otomatis. Terdapat penyesuaian secara otomatis terhadap penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang akan menyebabkan perekonomian menjadi stabil tanpa adanya campur tangan pemerintah. Yang keempat, anggaran belanja seimbang. Adanya keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam jangka panjang agar terjadi keterkaitan dalam perekonomian, sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai tindakan yang dapat diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja, dengan maksud untuk memengaruhi jalannya perekonomian, khususnya perekonomian Indonesia. Selanjutnya, kita beralih pada instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal adalah alat yang dimanfaatkan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal. Dengan melihat pengertian kebijakan fiskal adalah bisa mengetahui apa saja instrumen kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah. Yang pertama, pajak. Pajak menjadi instrumen kebijakan fiskal yang paling penting. Pasalnya, pajak dapat meningkatkan dan menurunkan daya beli masyarakat dengan cara menurunkan pajak untuk meningkatkan produksi barang dan jasa
sehingga akan meningkatkan daya beli dan sebaliknya. Yang kedua, pengeluaran belanja. Instrumen kebijakan fiskal adalah pengeluaran belanja negara. Nilai belanja negara dapat dikurang dan ditambah sesuai kebutuhan agar terjadi keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Jika neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanja di sektor tertentu. Yang ketiga, obligasi publik. Obligasi publik adalah instrumen kebijakan fiskal, penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara sebagai investasi. Kemudian kita masuk pada kebijakan fiskal dalam perspektif Islam. Kebijakan fiskal dalam perspektif Islam. Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dipengaruhi melalui insentif yang disediakan dengan meningkatkan pemasukan pemerintah. Kebijakan fiskal dalam suatu daerah tentulah diharapkan sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Islam, karena tujuan pokok agama Islam adalah mencapai kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Kebijakan fiskal dan keuangan mendapat perhatian serius dalam tata perekonomian Islam sejak awal. Dalam negara Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah, termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Nah, itulah tadi pembahasan singkat mengenai teori kebijakan fiskal. Semoga apa yang disampaikan dapat teman-teman pahami dengan baik, dan jangan lupa untuk like and subscribe video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.